Bersama kami di iNews Siang pemirsa, berikut ini kita akan mengikuti konferensi pers dari Yusril Iza Mahendra selaku kuasa hukum terkait pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Tapi mungkin miskomunikasi dengan Dirjen, ya, sehingga pada waktu itu ada kesan Dirjen malah, loh saya nggak tahu apa-apa ini. Saya nggak terima surat apapun dari Pak Presiden, tidak terima surat putusan apapun. Nah saya juga waktu itu deg-degan juga nih, waduh gimana ini? Tapi tidak lama sesudah itu Pak Jokowi muncul di TV. Ditanya wartawan di Garut, ya betul, ya saya setuju Pak Abu Bakar Ba'asyir dibebaskan, dan saya suruh Pak Yusril apa yang dilakukan Pak Yusril itu betul. Nah, saya udah agak tenang juga nih. Jadi ini hanya miskomunikasi aja dengan TV ini. Jadi tadi betul dikatakan oleh Pak Migdan, sebetulnya masalah pembebasan bersyarat itu soal sederhana. Kalau itu menyangkut pidana umum, orang mencuri ayam, mencuri motor, orang menganiaya, itu cukup paling tinggi kepala divisi pemasyarakatan di provinsi. Kalau nggak cukup Kalapas saja, didelegasikan ke Kalapas, diberikan remisi, tetap atau bebas bersyarat. Tapi karena ini menyangkut terorisme, bebannya itu berat sekali, ya, dan mau tidak mau itu, ya, kenapa tidak diserahkan kepada Dirjen? Karena ini kok jadi politiknya besar. Saya bilang bukan politiknya besar, beban politiknya juga besar. Ya. Saya aja kemarin setelah itu ditelepon sama Reuters, ditelepon sama AFP, Sydney Morning Herald, ditelepon sama Straits Times, ditelepon sama CNN Inggris, Amerika, ditelepon sama macam-macam, mempertanyakan soal ini dan nadanya menyalahkan. Saya katakan kami negara berdaulat, jangan didikte kami. Bahkan Anda pun mengakui bahwa Indonesia ini salah satu model dalam menangani terorisme, jangan kami diajar. Kalau sudah saatnya begini, kami akan pertahankan ini keputusan. Jadi tidak bisa ini hanya level Dirjen. Kenapa saya katakan perlu Presiden turun tangan? Ya, karena begini, syarat untuk pembebasan bersyarat itu diatur di dalam antara lain itu peraturan menteri. Setiap pada Pancasila, pada UUD 45, macam-macam begini. Nah, kalau tidak ditekan itu ya sudah 3 bulan, sudah Desember kemarin nggak bisa keluar. Sekarang Presiden ambil alih. Presiden punya kebijakan. Kebijakan saya ini dibebaskan. Artinya dia menyampingkan peraturan menteri. Peraturan menteri itu dari segi hukum adalah aturan kebijakan. Karena di aturan kebijakan, ya, yang tertinggi pengambil kebijakan adalah Presiden. Kalau Presiden mengesampingkan, selesai. Nah, itulah kenapa sampai Pak Jokowi itu perlu dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan ini. Ini bukan soal Pak Jokowi. Andai kata Pak Mahendra Data yang jadi Presiden, beliau pun akan begitu. Saya pun jadi Presiden, akan begitu juga. Ini satu prosedur yang normal dari segi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kira-kira udah jelas? Karena bertanya silakan. Demikian, jadi kita ternyata senada walaupun belum pernah ketemu. Kalau dengan Pak Migdan, Bang Yusril udah sering ketemu, tapi dengan saya belum. Dan alhamdulillah omongan kita senada, jadi bahwa ini sesuai dengan koridor hukum. Tidak perlulah ditarik ke politis. Ya, saya juga perlu tegaskan, kalau ada yang mau narik-narik ke soal politis antara kami dengan Pak Yusril pasti mempunyai berseberangan secara politik. Dan saya tetap kami tetap komit pada hubungan kami. Itu saja. Jadi tidak perlu lagi ada elaborasi ke sana. Kemudian yang mau bertanya kepada saya maupun Bang Yusril silakan. Pak, pertanyaan saya simpel, Pak. Apa itu? Kenapa ini dilakukan menjelang Pilpres? Ya, pembebasan bersyarat itu baru berhak beliau pada Desember 23 ya. Tanggal 13 Desember. Sebelum 13 Desember belum bisa dibebaskan. Jadi kalau dibebaskan pas tanggal 13 Desember itu pun sudah tahun kampanye juga. Kemarin kampanye, pertanyaan yang sama akan muncul. Kenapa dibebaskan hari ini Pak, sudah musim kampanye Presiden? Ya, ini karena hari ini dibebaskan. Kemarin mau dikeluarkan sudah tanggal 19 Januari, sama aja. Jadi nggak ada soal kebetulan, karena memang pas sudah bebas bersyarat itu.
Jadi halangannya kan sebenarnya simpel, ya kan, yaitu syarat tadi. Ya, kalau gitu sederhana ya, kenapa nggak dari kemarin? Ya sama pertanyaannya Columbus, coba yuk diriin ini telur. Nggak ada yang bisa diriin, dia ketik bawahnya sedikit, telurnya udah matang, terdiri telurnya. Tapi nggak dari tadi ya, kamu nggak bikin dari tadi, saya yang bikin sekarang. Pak, apa pertimbangan Pak Jokowi untuk mengesampingkan dari syarat dari pembebasan bersyarat itu? Pertimbangannya adalah kemanusiaan dan penghormatan kepada seorang ulama yang sudah sangat sakit, ya. Sebenarnya andai kata misalnya beliau itu dihukum mati misalnya, atau dihukum presiden itu berhak memberikan remisi. Hukuman mati itu bisa diubah jadi hukuman seumur hidup dengan remisi presiden. Itu waktu saya di Kehakiman bikin ini, ya saya ingat persis. Dan kemudian kalau orang dihukum seumur hidup bisa diremisi istimewa oleh presiden, diubah jadi 20 tahun. Itu saya dulu agak simpati lah dengan apa, ya bukan simpati dengan kejahatan, tapi dengan manusianya itu saya simpati. Saya dosen akib sebelum jadi menteri kehakiman. Tugas saya ngajari calon sipir, jadi saya sangat akrab dengan dunia penjara itu. Kasihan lihat orang ditahan itu, walaupun ya bukan kita mengasihani kejahatan yang dilakukan. Nah jadi Pak Jokowi itu